Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari Jakarta saya ingin menyampaikan salam bahagia dan selamat kepada seluruh keluarga besar PGRI Provinsi Jawa Tengah, seluruh pengurus PGRI Kabupaten Kota, cabang khusus, sampai ranting dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat-sangat kita hormati dan banggakan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Apa beliau bisa di spotlight, Mbak, biar saya menyampaikan salamnya langsung wajahnya. Kawan-kawan admin, apa saya bisa menyapa beliau langsung di spotlight wajahnya beliau? Halo? Bisa saya di spotlight wajah Pak Gubernur? Belum bergabung di ruang virtual kita. Belum bergabung? Iya. Okay. Tadinya kalau ada sekaligus, karena sudah hampir 2 tahun tidak bertemu, saya ingin menyampaikan salam langsung kepada beliau. Yang kami hormati tadi adalah Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak yang Kementerian Agama LL2 Diki Wilayah 6 Jawa Tengah. Kemudian saudara saya Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Pak Dr. Haji Muti dan seluruh pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten, Kota, cabang khusus, ranting, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pada kesempatan siang hari ini bergabung dan menyimak betul bagaimana komprehensif dan bagusnya pidato dari Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Pak Dr. Mufi. Pada saat yang bersamaan saya juga lagi jadi tim juri untuk Acer Smart School Awards ya di tingkat nasional, dan dari Provinsi Jawa Tengah masuk satu sekolah, yaitu sekolah kalau di Muntilan itu apa namanya, Kanisius, SMP Kanisius Muntilan Jawa Tengah, yang masuk dari 10 nominasi yang masuk ke final. Kebetulan jurinya juga dari beberapa negara Asia Tenggara. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusia sehat, sejahtera, damai, dan berkekuatan independen, unitaristik, dan partisan PGRI ini, meskipun dirasakan belum sejahtera semuanya, tetapi kita sampai di sini berdiri dengan tegak, tentu saja karena jasa kawan-kawan semua pengurus anggota PGRI di seluruh Indonesia, wabil khusus PGRI Provinsi Jawa Tengah. Saya sangat senang ini adalah puncak, karena tahun ini pengurus besar PGRI melaksanakan 2 puncak, 3 acara yang sama-sama levelnya nasional. Pertama secara daring, ya sayang sekali saya mungkin teman-teman banyak yang tidak bergabung, padahal ada pesan dari Bapak Presiden, ada pesan dari Mendikbud, Menteri Keuangan, Bung Sri Mulyani luar biasa, Menteri BUMN, Menteri Pak Sandiaga Uno, Menko PMK gitu. Kemudian juga ada pesan dari Ibu Puan sebagai Ketua DPR, Pak Bamsud dari MPR, dan Pak Lanyala dari Ketua DPD. Kemudian juga ada pesan dari David Edwards dari Education International Headquarter General Secretary. Kemudian Pak Anang itu adalah Chief Coordinator Asia Pacific.
ada dari Ketua PGRI-nya RJ Tirbansen Turki, ada dari Korea, ada dari Thailand, ada dari Malaysia. Semua kita minta supaya mengatakan bangkit guruku, maju negeriku dalam bahasa Indonesia. Semua itu adalah menunjukkan betapa dan puncaknya adalah Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang menyampaikan sambutannya secara lengkap. Di tengah-tengah ada KTT Asem. Beliau saya tanya nggak sempat dijahit bajunya, dan kemudian juga beliau menandatangani gedung PGRI, Pengurus Besar PGRI sebagai pusat sumber belajar dan inovasi teknologi pendidikan. Semua adalah karya kita bersama, semua adalah jeripaya kita bersama, bukan dari ketua umum at all, sama sekali bukan. Bagaimana PGRI itu menjadi bagian dari perubahan, sehingga PGRI tidak, kalau teknologi itu tidak obsolete, tidak usang. Semakin tua, semakin kayak tua-tua keladi gitu loh Bapak Ibu, semakin tua semakin menjadi gitu. Karena apa? Intinya adalah karena semangat, spirit dari kawan-kawan semua, dan yang lebih khusus lagi karena PGRI selalu mengadopsi perubahan, ya. Jadi kita itu adalah orang-orang yang bersedia untuk melakukan transformasi, baik itu proses, baik itu organisasi, orang, people, gitu, struktur, kultur, proses dan teknologi adalah sebuah gerakan reformasi organisasi sehingga kita tidak obsolete, tidak usang dan tidak ditinggalkan oleh zaman, gitu. Kalau kita melihat kalau di masa lalu kita selalu mengatakan bahwa kita itu adalah kekuatan yang apa yang disebut dengan pressure power. Tentu saja tidak cocok di situasi saat ini. Apalagi demokratisasi dibuka, begitu kita itu disediakanlah orang-orang lain itu untuk against gitu, untuk sehingga kita dengan tepat membawa spirit perubahan dan spirit dari organisasi sejak didirikan, bahwa sebagai tempatnya para pendidik kita adalah mempunyai kekuatan moral intelektual, sehingga perjuangan-perjuangan yang kita lakukan adalah perjuangan dalam rangka untuk mengangkat muruah martabat kita semua dengan berbagai perubahannya. Dan kita di Jawa Tengah saya kira salah satu sampelnya, sampai organisasi guru dunia itu melakukan riset kepada Indonesia bagaimana sosial dialog sosial menjadi strategi dari PGRI dalam rangka untuk mendorong perubahan, dalam rangka untuk mendengar ya suara dari para guru, terutama guru honorer dan lain sebagainya gitu. Jadi cara kita adalah cara yang sangat cerdas dengan kekuatan moral intelektual. Yang nggak boleh kita lupakan adalah bagaimana Bapak Presiden kita selalu berkomitmen. Di dalam pidato kemarin di hari ulang tahun PGRI ke-76 itu, beliau mengatakan bahwa pasca ada undang-undang ASN, maka PPP 3K itu merupakan sebuah hadiah, sebuah niatan baik pemerintah yang disampaikan pada Hari Guru Nasional tahun 2018. Kita nggak bisa membayangkan tanpa itu. Karena di ASN itu sampai usia 35 tahun. Dan setiap tahun kita dengan semua tingkatan melakukan komitmen kita, berjuang bersama, dan kita mengedepankan sebagai moral intelektual, sebagai kekuatan dalam sosial dialog, itu sehingga apa-apa yang kita sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam pidatonya, sebenarnya kalau diputar menjadi sangat menarik ya. Mungkin kalau Jawa Tengah, mungkin saya juga baru pulang dari Jawa Timur, kalau diputar dari Bapak Presiden, diputar dari Bapak Menteri itu menjadi semakin menambah spirit kita bahwa betapa
aspirasi kita itu didengar. Di situ disebutkan aspirasi PGRI, ya. Di situ disebutkan dengan jelas oleh Bapak Presiden, ya. Dan alhamdulillah, meskipun tidak memuaskan semua pihak, ya, karena ini adalah apalagi di tengah COVID, banyak prioritas yang lain, tetapi seperti dikatakan oleh Pak Ketua bahwa kita diberikan ruang yang lebih besar, dan yang paling penting adalah kita konsisten menyelesaikan. Oke lah, kita 200.000 setiap tahun ini, dari yang awalnya 73.000. Kemudian tahun depan 200.000, 200.000, 200.000. Mengapa 500.000? Karena memang tidak sesuai antara menyampaikan 1 juta dengan formasi yang diberikan ke daerah. Jadi ada daerah yang memang kekurangan gurunya banyak, tetapi dikasih formasinya masih kecil. Kami juga sudah masukkan program studi bahasa Jawa dan beberapa yang lain sebagai bagian dari komitmen bersama untuk penyelesaian guru honorer, tenaga pendidikan, dan apapun juga. Dan kalau toh mereka tidak mau masuk ke dalam kategori, memang sudah saatnya pemerintah daerah menetapkan pendapatan minimum, tapi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah. Kemudian mengapa kita mengangkat Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh? Ini ada 2 makna yang sangat filosofis gitu. Jadi pertama, makna itu adalah makna ke dalam, bahwa betapa guru itu adalah sumber kekuatan, energi, sumber kekuatan moral, sumber kekuatan negeri ini. Gitu. Jadi dengan kondisi terpuruk karena COVID sekalipun, bahkan ini menjadikan sebuah sebuah fakta sejarah bahwa guru nggak bisa digantikan dengan teknologi secanggih apapun gitu. Tapi guru yang sekali lagi yang tidak mau belajar tentu saja akan mudah digantikan oleh berbagai hal termasuk teknologi itu sendiri. Jadi itu adalah semangat, spirit dari dalam agar kita dan kalau guru bangkit Indonesia maju, dan itu terbukti. Ya, terbukti kita bisa lihat guru dengan berbagai kondisinya mendatangi siswa dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa infrastruktur teknologi saat ini baru sekitar 30%. Mungkin Jawa Tengah mempelopori gerakan kayak Jawa Timur itu juga telah dipelopori, itu anjungan teknologi mandiri, yaitu menghimpun gadget yang sudah nggak kepakai, itu kan lalu didistribusikan sekolah-sekolah untuk proses pembelajaran, karena di masa yang akan datang kita nggak akan kembali kepada yang lalu, gitu. Tidak akan kembali kepada romantisme masa lalu di mana 50 siswa, 40 siswa kita bisa berlama-lama, maka hybrid menjadi pilihan, ya. Hybrid menjadi pilihan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, salah satu tadi yang di Acer Smart School Awards yang saya ini masih jadi jurinya dari pagi sampai sore tingkat nasional ini, karena ini Acer Asia Tenggara yang menyelenggarakan juga bekerja sama dengan PGRI. Itu sebenarnya apakah sekolah-sekolah kita sudah bisa melakukan transformasi ke dalam smart school, ya. Artinya kalau nanti gurunya itu ngajar di sekolah dan ngajar di rumah, apakah dimungkinkan bahwa mereka semua bisa mempersiapkan LMS? Saya tahu Jawa Tengah, Pak Sabtono dan kawan-kawan itu gigihnya bukan main. Keren banget tuh. Yang saya lihat ini Mas Sabtono ini betul-betul menurut saya ini aset gitu. Dedikasinya dan selalu hadir di tingkat nasional, mengabarkan berita Jawa Tengah dengan berbagai kegiatannya. Ada kamisan, ada semuanya saya ikuti. Menurut saya itu adalah bagian dari Jawa Tengah, selalu nggak pernah ketinggalan dari daerah lain, bahkan selalu memimpin. Tapi hati-hati loh, itu udah dikejar sama Aceh
Saya kira bukan karena Jawa Tengah nggak siap, mungkin agak sedikit tertinggal informasinya. Sebab kalau Jawa Tengah setahu saya gudangnya orang-orang hebat, sekolah-sekolah bagus, siswa bagus, guru bagus. Kemudian yang kedua, makna yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang bangkit guruku maju negeriku adalah bahwa PGRI itu mempelopori era baru, ya, era di mana kita mendorong kemandirian siswa untuk belajar. Mendorong kemandirian siswa belajar artinya belajar is everywhere, anywhere, gitu ya. Di mana saja, kapan saja sumber belajar. Nah, saya mau tantang Mas Sabtono dan kawan-kawan, yuk kita mulai seriusin bagaimana menyiapkan pembelajaran flip classroom. Meskipun saya lihat sudah 1-2. Ya, bagaimana kita mencoba bahwa pembelajaran konsep di rumah, di sekolah kita akan gunakan 4C, ya. Berpikir kritis, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Itu nanti kita bicarakan, Mas, gitu. Dan dalam waktu dekat, pengurus besar PGRI akan melakukan rapat koordinasi nasional Infocom, informasi dan komunikasi. Nah, ini yang harus sampai. Karena misalnya ya, berbagai kebijakan-kebijakan itu harus sampai di bawah. Dan kita itu jangan sampai kalah sama pendatang baru yang mereka karena sangat alert kepada perubahan, mereka main di medsos dengan sangat baik, sementara kita merasa sudah stabil, kita merasa sudah hebat, gitu, sehingga tertinggal. Nah, kami mengajak semua pengurus provinsi, kabupaten, kota, cabang, ranting memperhatikan potensi ini. Dan kita melakukan reform, termasuk bagaimana kita memberikan ruang kepada APKS, memberikan ruang kepada SLCC untuk melakukan lompatan-lompatan sehingga organisasi ini tidak kaku, ya, tidak kaku karena merasa sudah sangat mapan. Mapan itu adalah penyakit perubahan. Jadi kita harus melakukan lompatan-lompatan sehingga kita bisa tidak tertinggal. Nah, sebelah ini kan saya ini yang laptopnya masih terbuka ini adalah semacam smart school itu sifatnya ASEAN. Nah, di masa yang akan datang di 2022 kami akan melaksanakan Olimpiade virtual. Kalau dulu Olimpiade is so expensive, semuanya harus disediakan, semuanya harus ada di depan, harus disiapkan penginapan. Sekarang teknologi enggak. Jadi kita akan menggunakan Olimpiade guru dan siswa secara virtual pada tingkat ASEAN. Saya sih udah yakin banget ya, kalau Jawa Tengah pasti gudangnya. Dan kami ajak semuanya untuk berperan serta. Termasuk gini, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk bagaimana memberdayakan sampai di tingkat cabang ranting itu dengan PGRI Link aja. Gitu. Baik untuk pendataan keanggotaan, baik nanti itu balik lagi Anda beli pulsa, beli apa dan lain sebagainya, biasanya itu nggak ada dampaknya kepada kita. Kali ini saya ingin berdampak kepada sampai kepada cabang ya, sampai kepada cabang agar ada peningkatan profesionalisme guru sehingga nggak ada lagi anggota yang mengatakan apa sih ya manfaatnya di PGRI gitu. Jadi kita akan empower itu lingkar belajar guru menjadi sebuah learning circle, menjadi sebuah komunitas belajar. Dan kita kalau kita membeli pulsa, kita membeli apa biasa seminggu berapa kali gitu, itu sangat bermanfaat untuk peningkatan profesionalisme kawan-kawan. Saya juga mendorong untuk melakukan potluck gitu. Kawan-kawan semua bisa berkumpul, berinteraksi karena teknologi itu mendekatkan satu sama lain. Kemudian kita bisa membawa misalnya setiap 2 minggu sekali kita 3 jam sekali. Yang punya singkong bawa singkong, yang kalau di Jawa Tengah aku selalu ingatnya
ini loh Pak Mufti udah lupa sama aku ya tentang itu. Apa pisang kepok yang dikukus itu yang keras itu kan saya sangat hobi itu makan itu. Udah lama nih Pak Mudi nggak kirim saya pisang kepok kukus yang kecil-kecil keras itu. Itu misalnya bawa itu, bukan berarti saya pengen dikirim sekarang nggak lagi besar aja. Ya, kita kumpul, kita undang, gitu. Melalui PGRI Link aja, itu bisa kembali, kita mungkin kalau sudah sekian lama 32 sampai 34 jam kita kasihkan sertifikat tanda tangan antar ketua PGRI provinsi biar berdaya sama kepala dinasnya. Jadi levelnya adalah level provinsi setelah 34 jam dan itu that's very interesting gitu. Dan itu pasti sangat menarik gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa inisiatif, kita bisa inisiasi untuk memberdayakan. Saya membayangkan jika semua misalnya ya kita punya Instagram, Twitter, di tag semua oleh anggota, pengurus cabang, ranting, cabang, provinsi, kabupaten, kota, provinsi. Kebayang itu adalah sebuah apa ya? Sebuah investasi gitu yang akan balik kepada kita. Sering sekali kita tidak memperhatikan hal yang kecil, ya. Kita mau yang besar. Sekarang kita mulai dari hal yang kecil. Kita lakukan keterbukaan kita, sebab kalau enggak kita akan ditinggal. Nah, kebijakan pun demikian. Nah, jadi reform yang dilakukan oleh PGRI secara kultur, secara struktur dengan merubah APKS, perempuan PGRI, silakan. Perempuan PGRI Jawa Tengah itu Ibu Gubernur yang diminta untuk menjadi pembinanya. Dilantik pertama kali oleh Ketua Umum. Ya. Kemudian di kabupaten kota minta Ibu Bupati. Sehingga sambung. Ya. Mereka lah para pemimpin kita yang harus kita bisa bekerja sama dengan baik agar anggota kita benar-benar merasa terlindungi. Ya, saya nggak menggarami lautan Jawa Tengah yang sangat maju, tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa mapan adalah penyakit perubahan. Begitu kita merasa stable, begitu kita merasa maju, maka segera akan dikejar sama yang lain dan ditinggalkan. Ini bukan soal besar dan kecil, tapi soal alert terhadap perubahan. Dan nanti bulan Mei kita akan melakukan award untuk kepala dinas, ya, kepala dinas yang betul-betul berdedikasi dengan di tingkat dari pengurus besar, di tingkat nasional pengurus PGRI provinsi bisa mengusulkan kepada pusat untuk memilih mengusulkan untuk tingkat provinsi dan itu yang menyampaikan tentunya ketua PGRI provinsi. Di tingkat kabupaten kota diusulkan kepada provinsi, nanti yang meng-SK-kan adalah provinsi, sehingga ada kewibawaan. Gitu. Kemudian kita akan satu hal yang nggak boleh kita bantah adalah betapapun bagusnya calon kalau setelah melakukan penelusuran digital dan ternyata terindikasi ya pelanggaran hukum itu harus di take down gitu. Ya, harus diskualifikasi. Dengan begitu kerjasama, rasa kebersamaan terus terjalin dengan baik dan kita akan menggunakan cara kita. Dan kemarin PGRI misalnya cara kita untuk berdialog, untuk kerjasama, untuk memastikan bahwa organisasi ini tumbuh dan organisasi ini betul-betul dihormati. Gitu. Dan kemarin kita, kalau nggak salah Brebes, apa mana ya, kita coba masalah Brebes itu kita bawa ke Menpan kembali gitu kan, untuk yang masalah yang lalu yang mereka bilang ini sudah out of date, gitu, aturannya sudah nggak bisa berlaku. Kita coba sekali hidupkan gitu. Dan kita juga ya, kami ini adalah mitra strategis pemerintah daerah. Tetapi kalau ada hal-hal yang merugikan guru, kita wajib untuk bersuara. Contohnya, mengapa kita tidak ikut organisasi penggerak? Karena kita berpikir
bahwa itu tidak tepat untuk lebih bagus diberikan kepada guru dan siswa. Dan ternyata betul kan, pulsa itu dibutuhkan daripada bagi-bagi gitu. Tapi kita tidak pernah larang gurunya ikut guru penggerak, sekolahnya penggerak gitu. Jadi kita pilah-pilah. Itu adalah sikap dan komitmen PGRI di dalam melindungi harkat dan martabat anggotanya, juga para siswa. Kemarin di Jawa Timur juga luar biasa acaranya ya, yang daring luring pertama. Mudah-mudahan tahun depan bisa di Jawa Tengah. Itu luring luar biasa di Ibu semua, saya kira gubernur-gubernur itu gubernur, apalagi kita punya gubernur-gubernur yang luar biasa lah di seluruh Indonesia, termasuk tentu saja gubernur Jawa Tengah ya kan. Terus kemudian nanti ini yang sedang usul Kongkernas ini adalah Yogyakarta. Kita masih timbang-timbang karena kita juga harus dukung program vaksin dan social distancing, physical distancing, social distancing, yang agar kita terjauh dari COVID. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI ke-76 bagi Provinsi Jawa Tengah. Selamat Hari Guru Nasional. Bangkit guruku, maju negeriku. Dan saya ingin yel-yel, kalau saya tambahkan siapa kita, Indonesia, karena PGRI adalah unitaristik. Mengapa? Itu unitaristik adalah kita harus mengawal keindonesiaan. Yuk kita mulai lagi. Satu, boleh dibuka. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas, yes. Siapa kita? Indonesia. Selamat dan sukses Pak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, as always ya. Salam hormat nanti kalau jika sekiranya Pak Gub sudah bersama kita. Selamat dan sukses buat seluruh PGRI kabupaten kota, cabang-cabang khusus, anggota, para undangan atas sukses terselenggaranya HUT PGRI ke-76 Provinsi Jawa Tengah dan Hari Guru Nasional. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom Rahayu.